Kalau tawakal ngawur ya nggak dibenarkan. Sudah tahu ke perhutani ngomong, ini banyak di hutan ini banyak harimau liar, jangan masuk. Dah, saya lebih takut pada Allah. Bismillah, tawakal Allah, masuk hutan, dimakan harimau kau nanti. Jangan tentang sudah tawakal, bismillah, yang menyelamatkan kita kan Allah. Naik motor di tengah, nggak mau di pinggir kiri, tabrak sama mobil. Artinya usaha zahir itu penting. Kita tidak perlu tawakalan bukan untuk kita sombongkan. Kita bukan pengen pamer ketawakalan. Tawakal dalam hatimu sendiri. Di saat engkau sudah berusaha secara maksimal baru bertawakal. Bukankah begitu Nabi waktu melihat seorang yang sok tawakal, Nabi menegur. Nabi melihat ontanya dibiarkan, nggak diikat. Kenapa tidak kau ikat? Saya serahkan kepada Allah, tawakal. Ikil fatawakal, ikat dulu baru tawakal. Jadi bukan berarti langsung melanggar. Wah, ini yang kita kalau sudah sholat insya Allah dijaga oleh Allah, sudah agak usah takut corona. Kita tidak takut corona, takut kepada Allah. Cuman Allah sendiri melalui lisan Nabi menganjurkan agar kita juga menjaga-jaga, waspada. Firra minal majdumi kama tafirru minal asati. Hendaknya kau menghindar daripada orang majdum seperti kau menghindar daripada macan. Artinya ada himbauan dari Nabi seperti itu. Kita menghindar dari hal-hal yang diduga itu akan menjadikan sebab Allah memberikan penyakit. Sebabnya yang memberikan bukan penyakit itu pindah dengan dirinya sendiri, tapi Allah. Memanglah adwa, tidak ada penyakit menular, tapi Allah yang akan memberikan penyakit. Sebabnya itu ada. Lah kalau kita mengambil sebab ya sakit nanti. Sebabnya apa? Kamu tidak mau menjaga diri. Jadi tawakal itu adalah urusan di dalam hatimu kepada Allah, bukan untuk pamer-pamer tawakal, bukan itu. Oh, tawakal aku nih, tawakal, enggak begitu. Urusanmu dengan Allah, tapi ciri tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu amal hati. Bukan amal zahir, amal hati. Kama amal zahir usaha. Amal zahirmu itu usaha, amal hati itu enggak perlu diomong-ngomongin. Jadi amal hatimu itu dirimu pribadi dengan Allah SWT. Tapi amal zahir kan diperintahkan. Seperti itu. Mohon agar tidak terjadi perselisihan. Kalau ada orang yang memang betul tawakalnya kuat, beda, nggak bisa orang lain disamakan dengan Anda. Anda sudah tawakal. Minum ini nggak ada masalah, minum air tidak dimasak, nggak flu, mengukur ini awal. Anda tawakalnya tinggi, makom Anda tinggi. Tapi saya makomnya belum sampai kepada Anda, jangan saya dipaksa, nggak bisa. Demam besok. Jadi orang tahu, dan benar ada. Kita tidak menjalankan kalau orang punya tawakal sesungguhnya ada. Kan dalam kisah hadis sahih, orang tawakal yang sesungguhnya dia yakin pasti aku akan dikasih makan. Biarpun aku tidak mencari makan, diam begini dikasih makan sama orang. Itu kan tawakalnya tingkat tinggi. Wong kita tawakalnya plus keraguan. Tawakalnya tawakal plus keraguan. Kalau memang tawakal benar boleh seperti itu. Anda duduk dengan orang berpenyakitan dan sebagainya. Itu kan Anda yang sudah pangkat tinggi tawakal Anda. Tapi orang awam tidak bisa Anda samakan. Dia duduk berdampingan, was-was terus. Maksud kami, tawakal adalah iya benar adanya dan boleh dan seharusnya kita selalu meningkatkan kelas tawakal. Akan tapi yang namanya ikil, berusaha mengikat onta, berusaha kita menghindar dari hal yang akan menjadikan kita terkena apapun wabah, itu harus kita ambil. Setelah kita berusaha baru nanti tawakal. Makanya Syekh Muhtar Syari mengatakan kalau ada orang tawakal tidak melalui usaha, itu belum tawakal. Bahkan ini dianggap sebagai kebodohan. Tawakal itu usaha, baru disifati usahamu itu dengan ketawakalan, dengan pasrah pada saya usaha, setelah itu serah kepada Allah. Belum usaha kok nyerahkan kepada Allah, kamu nyerah kenapa? Nyerah kenapa? Saya bekerja cari uang, ini usaha, setelah itu aku serahkan kepada Allah. Tawakal menyifati, tawakal sifat hati untuk menyifati amal dohir. Jadi baru ada amal dohirmu, baru disifati tawakal. Kalau belum ada amal dohir, nggak ada sifat. Seperti ikhlas juga itu amal dohir, itu menyifati amal dohir. Orang dikatakan ikhlas, ya amal dulu zahir baru tampak ikhlas. Berusaha dulu baru tampak tawakal. Seperti itu. Cuman nanti kalau sudah masuk makom tinggi orang bertawakal yang sesungguhnya tanpa usaha, tapi tidak semua orang sama. Ini hanya orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah. Dan sedikit orang begitu. Ini hukum orang khusus, jangan dipukul rata. Lalu ente biasa saja. Kamu corona aja takut. Kan takut. Memang kita ngikuti sunnatullah untuk menghindar dari hal-hal yang bakal bahayakan kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mohon tidak terjadi hujat menghujat, caci mencaci. Anda yang sudah makom tawakal, silahkan urusan Anda.
makam tawakal tinggi.